Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat yaitu tertawa. Ya, tertawa itu membatalkan sholat apabila terdengar suaranya, ya, terbahak-bahak maksudnya, ya, tertawa. Bukan sekedar senyum, ya. Kan kadang-kadang ada orang sholat, ya, kemudian mungkin melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang lucu, kemudian dia ini menahan ketawanya, hanya tersenyum saja, tidak sampai terbahak-bahak. Itu tidak membatalkan sholatnya, ya. Kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang tertawa terbahak di dalam sholatnya, maka sholatnya menjadi batal, ya. Nabi SAW bersabda, sholat itu tidak terputus hanya karena tersenyum. Kalau hanya tersenyum tidak batal. Akan tetapi yang memutusnya adalah tertawa dengan terbahak-bahak, ya. Hadis riwayat Tabrani, ya. Jadi kalau sholat dia tersenyum, ya, pokoknya dia tertawa, menahan tertawa, hanya tersenyum saja begitu, itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau sampai dia ini tertawanya itu terdengar, ya, atau terbahak, maka itu membatalkan sholatnya. Itu yang keempat. Yang kelima yang membatalkan sholat adalah banyak melakukan gerakan, ya, di dalam sholat tadi itu banyak melakukan gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Melakukan gerak banyak, ya, yang banyak itu lebih dari 3 kali, ya, melakukan gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada uzur juga, ya, kecuali gatel, ya, sholat di satu tempat, ya, kemudian banyak nyamuknya, kemudian nyamuknya gigit sini, kita tidak kuat kan, kemudian satu, ya, kemudian nanti gigit di mana lagi atau kena apa lagi, itu tidak apa-apa, ya. Tapi ini tidak ada apa-apa, tapi dia banyak bergerak, nah itu membatalkan sholat, ya. Karena hal itu dapat menghapuskan nilai ibadah dan juga menyibukkan hati dan anggota badan. Adapun bila gerakannya itu sedikit, relatif sedikit, seperti membetulkan surban, ya, atau berjalan satu langkah untuk menutupi shaf di depan, misalkan shaf depan itu ada yang batal, kemudian dia keluar untuk berwudu, kan lubang, ya, ada jarak, ya, ada yang bolong gitu, ya. Kemudian yang di belakangnya maju satu langkah ke depan, itu tidak apa-apa, ya, seperti itu. Termasuk juga apa? Mengulurkan tangan, ya, ketika apa? Ketika dia sholat, mungkin ada orang mau lewat di depannya, maka bergerak menghalangi dia, ya, baik menghalangi atau mendorongnya, ya, seperti itu. Itu tidak apa-apa, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang membatalkan sholat itu gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat dan dia dilakukan apa? Berkali-kali, ya, banyak, ya, seperti itu. Adapun kalau gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat tapi hanya sedikit, sebenarnya membetulkan peci atau membetulkan surbannya, ya, itu tidak apa-apa, ya. Termasuk tadi berjalan satu langkah untuk menutup shaf yang ada di depannya, ya, seperti itu. Nabi SAW pernah mengangkat Umamah lalu meletakkannya lagi ke lantai, padahal ketika itu beliau sedang sholat, ya, dalam sholat beliau, dalam keadaan sholat atau mengimami manusia, ya, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Umamah ini adalah putri Zainab, ya, binti Rasulullah SAW, cucunya berarti, ya. Jadi Rasulullah sedang ngimami sholat, kemudian ada cucunya Umamah tadi itu, maka beliau SAW meletakkan, ya, beliau di lantai ketika beliau ini sholat, ya, seperti itu, ya. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW, ya, ketika sholat dekat dengan pintu, kemudian ada salah seorang istrinya yang mengetuk pintu, kemudian dibukakan pintunya, ya. Rasulullah pernah sholat, ya, kemudian sholat malam, ketika sujud itu kakinya Aisyah kan selonjor di situ. Kalau sujud kena kepalanya Nabi, maka sama Nabi diangkat, diinggirkan, ya. Nah, itu boleh gerakan-gerakan seperti itu, ya. Tapi kalau banyak bergerak itu yang tidak boleh kan. Apalagi tidak ada istilahnya kepentingan, ya, seperti itu. Tidak ada uzur, ya. Kemudian yang keenam adalah menambahi rakaat sholat
hingga 2 kali dari jumlah aslinya dikarenakan lupa. Seperti sholat duhur sampai 8 rakaat. Nah, ini batal. Ya. Lali macam apa itu? Kalau sampai lupa sampai 4 rakaat full 100% ya. Jadi sholat duhur sampai 8 rakaat atau sholat maghrib 6 rakaat. Ini kan berarti kan sama sekali blank ya. Kalau lupa itu mungkin selisih 1 rakaat ya, kurang 1 atau lebih 1 begitu ya. Jadi kalau lupa yang keterlaluan seperti tadi menjadikan rakaatnya 2 kali dari jumlah aslinya, ini bukti tidak ada kekhusyuan ya yang merupakan rahasia sholat dan ruhnya. Bila sholat ini telah kehilangan ruhnya, maka sudah pasti batal dan tidak berarti ya. Sehingga dia sholatnya batal, dia harus ulangi lagi ya. Kemudian yang berikutnya nomor 7 adalah yang membatalkan sholat, teringat sholat yang sebelumnya bahwa dirinya belum mengerjakannya. Ini membatalkan ya. Seperti orang yang sedang mengerjakan sholat asar, tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya belum sholat duhur ya. Maka dalam kondisi seperti ini sholat asarnya batal sampai dia mengerjakan sholat duhur terlebih dahulu ya. Karena tertib dalam mengerjakan sholat 5 waktu sesuai dengan urutannya itu hukumnya fardu, wajib. Sholat itu sesuai dengan urutannya ya. Jadi kalau misalkan orang itu tadi lupa belum sholat duhur ya, mungkin dia habis bepergian mau sholat masih ngantuk, tidur dulu dia sebentar, kemudian setelah bangun ternyata sudah adzan asar, kemudian dia sholat asar. Ketika sholat asar baru ingat tadi belum sholat duhur ya. Maka ya dalam kitab Minhajul Muslimin dikatakan sholatnya batal karena dia harus sholat duhur terlebih dahulu, tertib ya. Harus setelah itu sholat asar ya, seperti itu.